Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tab fi hadzal liqa al-akhir ana sa'aqumu bi at-taqyim alladzi qad katabtu bil amas bil wajibat. Ustaz akan melakukan evaluasi terhadap tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan terkait dengan insya al-hur dengan tema yang bebas. Langsung saja di sini akan Ustadz seperti biasa akan Ustadz lakukan beberapa evaluasi. Sudah Ustadz ambil dari contohnya. Sebentar. Baik, ini adalah yang pertama. Yaumul Jumu'ati Yaumul Utlati li ummatil muslimin. Lianna yaumal jumu'ati wajibun lirrijali an yu'addu as-salata ay salatul jumu'ati fil masjidi bil jama'ati sa'akussu an akhi sogirin. Ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi. Yang pertama adalah li'anna yaumal jumu'ati wajibun lirrijali. Karena hari Jumat para lelaki wajib melaksanakan sholat, yaitu sholat Jumat. Nah, ini kurang tepat uslubnya Indonesia. Akan lebih tepat jika li'anna yaumal jumu'ati diganti dengan li'adai sholatil jumu'ati fiha. Kan yaumul jumu'ati yaumul utlati li ummatil muslimina. Jumat adalah hari libur bagi umat Islam. Karena li'adai, jadi li'anna itu bisa juga diganti dengan li'adai sholatil jumu'ati fiha. Ini kan kita memberi khobar. Ya, ini bisa dikatakan al-khobar at-tani. Tadi kan yaumul utlati, yaumul jumu'ati mubtada, yaumul utlati li ummatil muslimin khobar. Li'adai al-khobar at-tani gitu kan. Baik, juga selanjutnya bisa juga kalau tidak menggunakan yang pertama, menggunakan yang kedua. Li'annal muslimina yajibu alaihim sholatul jumu'ati. Bisa juga seperti itu. Li'annal muslimina yajibu alaihim sholatul jumu'ati. Di atas ditulis wajibun lirrijal. Nah, laki-laki. Yang kurang tepat ya. Maksud saya kurang tepat, rijal itu umum, ada yang enggak muslim juga kan gitu kan. Gunakan istilah muslimun wal muslimat kan seperti itu. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya ta'akussu an akhi. Nah, ini perhatikan. Yang ketiga itu kan ada akhi sogirin. Nah, ini seringkali terjadi bahwasanya aku fudu itu kan asmaul khamsah. Nah, sogirnya atau apa namanya? Aku as-sogiru. Ini kan menjadi sifat gitu ya. Menjadi sifat. Nah, namun pada asmaul khamsah sifat itu tidak mengikuti depannya. Contohnya maksudnya gini. Akhi bukan sogirin gitu ya. Jadi apa namanya dalam konteks aku as-sogiru gitu ya. Aku as-sogiru. Akhi as-sogiru. Jadi apa namanya as-sogirunya tidak terpengaruh oleh akhinya seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah zata yaumin tadhhabu ummi ma'a ukhti ila suqi bisayyarati. Wasaltu ma fis suqi turidu ummi li syira'il khadrawat wal fawakih walakin turidu ukhti bla bla. Nah, yang pertama adalah wasaltu ma, ini kurang tepat ya. Zata yaumin tadhhabu ummi ma'a ukhti. Ini berarti bukan yang ngomong. Ini lil ghaibah, untuk orang yang tidak ada gitu ya. Ba'daan wasolata kan fa'alata wasolat wasolata. Ba'daan wasolata ini kan ummi ma ukhti ya, berarti dua-duanya cewek kan.
Ba'da'an wasalata fisuqi aradat ummi antastariya. Di sini ada apa namanya? Wasol tuma fisuqi ini yang salah ya. Turidu ummi lisyiroi. Nah, ini kurang tepat. Ba'da'an wasalata. Nah, ini akan lebih pas lagi. Aradat ummi an tastariyal khadrawat wal fawakih. Selanjutnya hunaka ini saya agak bingung juga bacanya. Hunaka tiflun ismuhu Fatimah. Wahia talibun bistofis sadis. Zakiyun walatifun lil ghayah. Fil madrasati al-kathiri minal asdiqa alladhina yuhibbunahu bisababi mauqifihi. Laisa minan nadir an yarghaba al-jami' bla bla bla. Ini saya bingung peletakan dhamir. Fatimah ini laki-laki atau perempuan? Sederhananya ya pastinya Fatimah itu perempuan ya. Maksudnya Fatimah laki-laki. Disederhanakan. Nah, ini kebiasaan kita untuk memulai kalimat dengan tarkib Indonesia. Guna katiflun ismu Fatimah. Ini kan maksudnya mau menceritakan ada seorang anak bernama Fatimah. Nah, ini jangan menggunakan hunaka. Hunaka itu bisa digunakan tapi lebih banyak di kalam, tidak di tulisan gitu ya. Hunaka. Hunaka memang kadang diartikan dengan ada gitu ya. Ada seorang anak bernama Fatimah. Hunaka tiflun ismuhu Fatimah. Nah, ini tarkib Indonesia. Kalau untuk saya mencoba untuk menyusun kalimat yang pas. Fatimatu tolibatun bisofis sadis. Hiya zakiyatun walatifatun. Nah, seperti ini ya. Yuhibbunahal asdiqa'a. Mohon maaf ini salah tulis. Yang betul asdiqa'u ya, karena yuhibbu di sini itu adalah fa'ilnya itu asdiqa'. Yuhibbunahal asdiqa'u limakanatiha. Makanah itu di sini kan sebenarnya sama dengan mauqif, tapi nggak apa-apa. Makanah itu maksudnya posisinya. Posisinya itu dia pinter, latif, lembut gitu ya. Mungkin dia anak yang baik dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sekedar penetapan apa namanya meletakkan tarkib saja gitu ya. Selanjutnya hanifun lahu sohibun kathirun. Nah, ini sepertinya sudah pernah saya evaluasi tapi mungkin lupa ya. Hanifun lahu, Hanif di sini nama orang ya. Hanif mempunyai teman yang banyak. Hanifun lahu sohibun kathirun. Tarkib Indonesia. Kita ubah ya. Seperti apa? Menjadi apa? Lihanifin. Hanif memiliki. Jadi diubah posisinya. Zomirnya di apa namanya? Kata ganti milik diletakkan di depan. Lihanifin ashabun kathirotun. Inda yaumil jumu'ati hum yal'abuna kuratal qadami fil maidan. Walakin qabla yal'abuna. Nah, ini nggak bisa qabla yal'abun. Harus ada an. Qabla an yal'abu al-qurata yunadzifun al-ma'hada fi kulli yaumil jum'ah. Jadi setelah qabla mau masuk ke dhamir masuk ke fi'il mudhari harus ada an. Ini juga bisa digunakan pada ba'da. Setelah ba'da mau masuk ke mudhari harus ada an penyambungnya. Qabla an, ba'da an gitu ya. Selanjutnya fil ma'hadil ali, ini kan bicara PUTM ya. Fil ma'hadil ali litarbiyati ulama tarjil riasa al-markazil Muhammadiyah. Ini PUTM bahasa Arabnya ini dan saya tidak akan mengoreksi. Hunaka al-barnamat. Lagi-lagi di sini ada uslub Indonesia. Hunaka gitu ya. Fi PUTM ini kan panjang. Fil ma'hadil ali bla 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 bla. Hunaka al-barnamat likulli sanatin yakni muballighul hijrah wal qurban. Sekarang yang pertama adalah kita akan mengoreksi hunakanya. Ini uslub Indonesia. Perlu dihapus. Yang kedua, langsung saja ini pembetulannya. Maksudnya itu kan PUTM mengadakan gitu ya.
Saya coba menggunakan tuqadu fi PUTM Almat ala litarbiyah bla bla bla. Bernama Jani likulli sanah. Ada 2 acara besar gitu ya. Likulli sanah huma muballighul hijrah wal udhiyah. Perhatikan, ada perbedaan antara kurban dengan udhiyah. Memang kalau di kamus kita mencari kata kurban, takorub itu adalah semacam apa namanya dzabihah. Jadi menyembelih seekor hewan untuk mentakorubkan, mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi dzabihah di sini tidak spesifik pada Idul Adha. Kan maksudnya yang nulis ini kan di PUTM itu 2 program besarnya adalah Mubalik Hijrah dan kepanitiaan kurban dengan. Kan di antara kalian nggak ada yang nyembelih hewan kurban di luar Idul Adha kan ya. Akikoh ya belum nikah juga kan gitu kan ya. Kalau saya kemarin karena ada anak lahir, anak yang pertama, kedua dengan akikoh itu bagian dari kurban juga kan gitu. Nah, kalau dari dalam kamus dan juga menyesuaikan dengan istilah pada Idul Adha, Adha. Nah, biasanya kita menggunakan istilah al-udhiyah gitu ya. Al-udhiyah. Jadi maksudnya di sini adalah penyembelihan tapi konteksnya itu pada Idul Adha. Kalau kurban itu mentakarubkan diri kepada Allah dengan zabihah, bisa akikah, bisa kurban bisa udhiyah juga di Idul Adha dan juga bisa zabihah-zabihah yang lainnya gitu ya. Jadi ini hanya istilah saja, tapi penting sekali gitu ya. Bisa jadi kalau kamu di Arab sana mengatakan kurban, kalau di sini kita bicara kurban itu spesifik pada hari raya Idul Adha ya. Saya mau berkurban, padahal istilah kurban itu tidak hanya digunakan untuk Idul Adha saja, sebenarnya umum gitu ya. Tapi ini lebih kepada kebiasaan gitu ya. Selanjutnya, ini sebenarnya sudah bagus tulisannya, senang saya bacanya. Ad-dukhulu ilal madrasah. Cuma ada sedikit kesalahan saja. Ini dia cerita tentang dirinya dan ibunya. Masya Allah. Ini kalau cerita tentang ibunya bagaimana menyiapkan bajunya untuknya. Mungkin ini cerita pas kecil ya. Ada beberapa kesalahan. Sederhana saja kok. Faqalat, faqalat. Gitu ya. Dan juga ista'dad. Laqad ista'datul lakaziyan rasmiyan. Perhatikan di sini maksudnya itu kan ibu sudah mempersiapkan baju. Nah, ista'ada itu artinya ista'ada itu bisa diartikan siap. Ana asta'idu, saya siap atau saya bersiap-siap. Tapi kalau di sini itu kan ibu menyiapkan. Nah, kalau menyiapkan bahasa Arabnya tidak lagi ista'ada tapi a'ada. Faqalatil ummu laqad a'dadtu laka ziyan rasmiyan lidukhulil madrasah. Laqad a'dadtu laka ziyan rasmiyan lidukhulil madrasah. Baik, selanjutnya al-Muhammadiyatu hiya munazzamatu bla 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 bla. Ada beberapa kesalahan di sini. Kiai, ini kan KH, Kiai Haji. Nah, ini harus diketahui bersama bagaimana penulisannya yang benar. Yang kedua, bisur'ah kabiroh, dengan kecepatan yang besar gitu ya, kecepatan tinggi gitu ya. Maksudnya kan Muhammadiyah itu maju, majunya cepat gitu, berkembangnya cepat, tapi cepat kok sur'ah gitu kurang pas gitu ya. Nah, saya mencoba menggunakan yang pertama al-Muhammadiyatu hiya munazzamatun asasaha Qiyahil Hajj. Perhatikan tulisannya Kiai Haji seperti ini. Kiyahi Al-Hajj Ahmad Dahlan. Nah, kemudian ma'atatawwarul asril Muhammadiyah taqaddamat bi sur'atin kabiratin wa tatawurat ma'a insya'il adid minal madaris. Saya sederhanakan. Ini kan di sini dia bicara al-asr dan abad kedua gitu ya. Nah, memasuki abad kedua bil bulughi ilal qarnitsani, dengan mencapai abad kedua, tatawuran taman. Perhatikan, berkembang dengan perkembangan yang taman. Taman di sini tidak hanya berarti pas, kan biasanya kita mengatakan tamam gitu kan. Artinya pas, cukup. Tapi taman itu juga bisa berarti signifikan. Tatawuran taman. Perkembangan yang signifikan. Kamu tahu artinya signifikan nggak? Signifikan itu gini.
bertambah dan penambahannya itu berarti gitu ya. Berarti dalam artian itu lo tidak kok Muhammadiyah memiliki sekolah dengan jumlah yang besar dalam waktu yang cepat tuh enggak ya. Maksudnya kan Muhammadiyah berdiri 1912. Terus dalam waktu yang cepat 1 abad itu ya enggak cepat ya gitu ya. Saya katakan 1 abad itu ya enggak cepat, itu waktu yang lama juga gitu ya. Artinya Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi itu dalam waktu yang cukup ya, cukup lama 1 abad gitu ya. Cuman dikatakan cepat itu mungkin karena bandingannya dengan organisasi lain yang tua juga, tapi sekolahnya tidak berkembang, tidak bertambah kan gitu. Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan perkembangannya sangat cepat tidak, tapi apa? Signifikan dalam bahasa Arab taman, tatawuran taman. Bi insya'il madaris al-muntasyirah fi anhail alam, dengan mendirikan sekolah-sekolah yang tersebar di penjuru dunia. Kita mengatakan dunia karena sudah ada di Mesir, di Malaysia, di Australia kan gitu. Oke, ini ya gambarannya. Terakhir, saya akhirnya menemukan satu di antara kalian yang insya'nya saya katakan luar biasa. Ini saya tidak nyebut namanya, tapi apa namanya, biar nggak sombong orangnya. Tapi kita bisa belajar dari tulisan dia. Selain yang pertama, tulisannya bagus. Gitu ya. Saya aku ini tulisannya bagus. Tulisan saya jauh lebih tidak bagus daripada anak ini. Gitu ya. Yang kedua, juga perhatikan tulisannya. Dari awal sampai akhir, tidak ada coretan sama sekali. Perhatikannya adalah kecil di sebelah kanan. Ya adalah, tapi nggak berarti lah. Secara umum tidak kelihatan. Artinya mungkin ya mungkin dia sudah menulis di tempat lain ya kemudian disalin ke sini gitu ya. Tapi artinya dia menulis itu dengan penuh kemantapan dan ilmu nahwu sorof yang mapan dan mumpuni gitu ya. Tulisannya bagus, rapi dan enak dibaca gitu ya. Selain itu, kita bisa melihat satu persatu uslub yang dia gunakan di dalamnya. Ini uslub-uslub yang sudah saya ajarkan sepanjang 1 semester ini. Jadi saya berharap itu anak PUTM kelas AB putra-putri itu bisa belajar dari anak ini gitu ya. Dia betul-betul menggunakan semua uslub yang saya ajarkan di dalam insya-nya ini. Yang pertama, dia menggunakan kana. Kana fil baitil qadimi asya syaikhun kabirun. Kabirus ini. Kana, seperti yang saya sampaikan kemarin, bagaimana memulai sebuah kalimat. Kemudian yang kedua, kana lagi. Yang tadi kana fil baitil qadimi asya syaikhun kabirus ini wa asyat ma'ahu fihi zaujathu syaikhatu. Yang kedua, wa kanat jadairul baiti. Dia juga menggambarkan rumah. Ini kan bicara rumah. Jadairul baiti mabniyatan minal khayzurani wa yusammi al-jawawi mithla dzalika al-jidari bi fakir gedek. Jadi apa namanya, tembok-temboknya itu orang Jawa menyebutnya dengan gedek gitu ya. Walaisa bilatu. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, walaisa bilatu dzalikal baiti illa. Saya pernah menyampaikan juga laisa noto illa. Ini sangat bagus untuk digunakan dan penekanan bahwasanya di sini kan apa? Ardhan turabian. Ardhan turabian itu kan berarti ya bisa dikatakan nggak ada lantainya gitu kan. Dia hanya orang ini tuh anak ini hanya ingin menggambarkan lantainya itu ya cuma tanah. Kan kalau kalian di desa dulu itu kan rumahnya nggak pakai lantai ya. Lantai kan cuma zaman sekarang. Dulu itu kan tak apa lantainya rumah itu ya tanah gitu kan. Maksudnya nek banjir ya masuk rumah, kalau ya becek juga gitu kan. Makanya orang dulu kan kalau dalam rumah pakai sendal gitu kan. Karena memang nggak pakai lantai sama sekali ya tanah gitu kan ya. Nah, dia menggunakan walaisa bilatu dzalikal baiti illa. Laisa nuktoh illa. Bagus sekali digunakan. Ardhan turabiyan. Kemudian selanjutnya. Walau tadkhulu hadzal baita la taro. Perhatikan dia menggunakan lau bla 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 la. Lau ta'kulu hadzal
ta'ama la tasba. Lau tata'allama jayidan la tanjah. Lau tashrabu al-khamra la tadkhulun naro gitu kan. Lau tatazawwaju ma'aha la tafraha tulal haya. Misalnya gitu. Lau tatamasya ila mana? Ila Lombok la tatana'ama ni'aman katsiratan. Lau ini bisa digunakan usul ini itu. Kalau kamu melakukan A, la tuh. Kamu akan apa? Itu hal yang sangat menarik sekali. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya juga ini ada kalimat bagus. Tufassilu bainal baiti wa buyutis sukani mazra'atin wa hadaik. Menghubungkan antara rumahnya, tufassil ya. Jadi yang menghubungkan rumahnya dan rumah penduduk yang lain adalah sawah-sawah dan kebun-kebun. Artinya rumah ini tuh bahasanya apa ya? Gak ada tetangganya gitu kan ya. La yamurru bil baiti ahadun minal masyina warrakibina qattu. Ini penggunaan qattu ini bagus sekali. Artinya apa? Tidak ada sama sekali gitu ya. Fasoro al baitu lidzalika arian. Arian itu maksudnya itu kholian gitu kan, sepi, hening, sejuk gitu ya. Arian ini bagus untuk digunakan juga. Nah, selanjutnya wa kana syaikhu ya'malu fi mazra'ati wa hada'iqa sukanil qaryah li anna syaikha laisa lahu mazra'atun wa la hadiqatun illa dayiqatun. Ini agak salah ini, kurang benar, yang betul illa dayiqatan. La takfihi tilkal mazra'atu dayiqatu lil hajatil yaumiyah. Wa amma zaujatu syaikhatu tadhabu ila suqi fi kulli sabahin bil masyi al aqdam wa kanatil masafatu bainal qaryah was suqi qarabata. Perhatikan ada istilah qarabata. Qarabata ini maksudnya adalah berkisar kurang lebih gitu ya. Sekitar qarabata sab'ata kilometrin. Wa ta'malu asy-syaikhatu kulla amalin amaraha at-tujar wa qad tanalu. Perhatikan, qad tanalu. Artinya itu adalah terkadang. Jadi kalau ada qad setelah itu fi'lun mudhari artinya itu kadang-kadang. Qad tanalu minhum al-qalila minar ruzi ajran. Bagus sekali digunakan. Qad tanalu minhum al-qalila minar ruzi ajran. Khobarnya di belakang. Jadi maksudnya adalah terkadang dia menerima sedikit dari nasi ajran sebagai upah kan gitu. Wa fil masa'i tarji'a syaikhatu ilal baiti wa tahmilu ma'a aruz al-qalil. Wa qad asha syaikhu dzalika tul hayatihi walakinnahu laisa li ni'amillahi minal munkarina wa qad qama bi ibadatillahi mujtahidan imma bi iqamis salati wal jamaati wa qiraatil Qur'an imma wa imma bi hudhuri majlisil ilmi syukran li ni'amillah. Walakinnahu laisa li ni'amillahi minal munkarin, tidak mengingkari nikmat Allah ya, dia beribadah, dia salat, dia membaca Quran, dia menghadiri majelis, syukran li ni'amillahi. Khabar lagi untuk bagus cara penyampaiannya ya. Syukran li ni'amillahi. Wa fa'arafna min hadhil qissah anna man arada sa'adata min fi hayatihi falyashkurillaha fi min kulli halatihi. Luar biasa, bagus sekali. Saya hanya berharap semoga ini karya dia beneran. Tidak ngambil dari buku, tidak copy paste dari karya orang lain ya. Insya Allah saya percaya ini karya sendiri. Dan saya sangat senang ada ada progres ya. Ada progres dan semoga teman-teman bisa seperti ini semua. Inilah contoh yang baik. Ini videonya kan ini adalah video, jadi teman-teman nanti bisa mengulang lagi kalau ada yang kelewat gitu ya. Seperti itu. Baik, saya rasa itu untuk videonya, untuk slide-nya. Nah, setelah itu adalah saya ingin menyampaikan terkait dengan ujian akhir semester Insya dan Imla.
Yang mana untuk insya atau UAS mata kuliah ini nanti tentunya dengan insya karena kemarin ketika UTS sudah imla, sekarang adalah saatnya insya. Nah, insyanya itu nanti untuk ujian akhir semester soalnya sudah saya buat, diawali dengan apa namanya, ada kalimah. Tartibul kalimah, jadi ada kata-kata yang dibolak-balik depan belakang. Nanti teman-teman harus menertibkan, membetulkan agar kalimat itu menjadi jumlah mufidah. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa namanya adalah mendeskripsikan gambar, gitu ya. Mendeskripsikan gambar. Jadi ada dua gambar, mungkin dia entah gambar apa gitu ya. Yang pasti gambarnya kelihatan jelas kok gitu ya. Nah, teman-teman mendeskripsikan dalam 4 kalimat gitu ya. Jadi ini juga insya gitu ya. Bagian dari insya tapi mendeskripsikan gambar, ada dua gambar. Yang terakhir adalah insya ya. Insya yang mana temanya itu bebas gitu ya. Temanya bebas. Kemudian ada ketentuannya berapa baris gitu ya. Silahkan diperhatikan nanti. Jadi karena sudah saya sampaikan di sini temanya bebas, teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang gitu ya. Bisa menyiapkan dari sekarang mau nulis apa. Tapi nulisnya nanti nggak sekarang gitu ya. Nulisnya nanti ketika UAS. Jadi nulisnya itu dalam waktu yang terbatas, nggak lama gitu ya. Dan juga nulisnya juga nggak boleh buka HP, nggak boleh buka laptop, nggak boleh buka buku. Seperti itu. Tapi boleh dipersiapkan dari sekarang pengen nulis apa. Seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk teman-teman sekalian video terakhir ini. Namun sebelum UAS, saya akan memberi tugas satu lagi. Tapi tugasnya bukan mengerjakan insya ya. Tugasnya hanya mengisi Google Form. Ada sebuah Google Form yang nantinya teman-teman sekalian harus diisi, yang isinya adalah evaluasi terhadap 3 video sebelum ini. Ya, saya yang bikin video berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah ya. Ya, pokoknya nanti akan di situ tertera jelas. Jadi, apakah kalian sudah nonton videonya dan apa yang kalian dapatkan dari video itu? Silahkan ditulis poin-poinnya nanti ya gitu ya. Baik, saya rasa itu teman-teman sekalian. Terakhir, saya mohon maaf apabila perkuliahan kita harus berjalan secara online, bahkan hanya dengan video seperti ini. Tapi semoga tidak mengurangi esensi dari perkuliahan kita. Baik saya pernah bertemu secara langsung maupun secara Zoom maupun secara video, insya Allah itu semuanya bernilai ibadah dan hanya beda medianya saja, seperti itu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan selama perkuliahan dan semoga kita jumpa lagi di semester selanjutnya di mata kuliah yang lain. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.